Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inika Bintaniatik. Kami mahasiswa dari IAIN Takengon, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini kami akan membuat tugas dengan mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir dengan tema hermeneutika dan kontekstual dalam tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan materi dengan judul hermeneutika dan kontekstual dalam tafsir. Salawat bertambah dan salam marilah kita sambung sajalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan yang kami hormati Bapak Sodikin MA selaku pembimbing mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir serta teman-teman seperjuangan hermeneutika Al-Quran. Pengertian hermeneutika secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir. Secara etimologis, hermeneutika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hermeneutics, berasal dari kata Yunani hermeneuni dan hermenia yang masing-masing menafsirkan dan penafsiran. Sedangkan menurut terminologis, kata hermeneutika ini bisa didefinisikan menjadi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata, menerjemahkan dalam bertindak sebagai penafsir. Dan yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain. Dan yang ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Secara lebih luas, hermeneutika ini didefinisikan oleh Zygmunt Bauman sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas. Contohnya itu seperti kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar maupun si pembaca tersebut. Model-model hermeneutika. Secara sederhana, hermeneutika diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks yang punya otoritas, khususnya teks suci. Selanjutnya, sebagai sebuah metodologi penafsiran hermeneutika bukan hanya sebuah bentuk yang mudah, melainkan atas sebagai model maupun bentuk karya. Ada 3 bentuk model hermeneutika yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik pada tahun 1768 sampai 1834. Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagai yang dipahami pengarangnya. Sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan, melainkan diturunkan dengan bersifat instruktif. Yang kedua ada hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern pada tahun 1900 sampai 2002. Menurut tokoh modern, model yang kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif, melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Isi teks itu sendiri secara mandiri, bukan pada ide awal si penulis tersebut. Dan yang terakhir itu ada hermeneutika pembebasan dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim kontemporer. Menurut tokoh hermeneutika pembebasan ini, hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman, tetapi lebih dari itu. Kemudian kaitannya hermeneutika dengan Al-Quran adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan maupun dari logos sampai praksis, serta dari transformasi wahyu dan pikiran Tuhan itu kepada pemikiran manusia.
Kemudian ada pendekatan hermeneutika. Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon atau cakrawala yang meliputi teks horizon tersebut. Ada 3 teks horizon, yakni yang pertama itu ada horizon teks, kedua horizon pengarang, dan yang ketiga itu ada horizon pembaca. Tafsir kontekstual. Pengertian tafsir kontekstual secara etimologi, kata kontekstual berasal dari benda bahasa Inggris, yakni konteks, yang diindonesiakan dengan kata konteks. Kata ini setidaknya memiliki 2 arti. Yang pertama, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian tersebut. Adapun secara terminologi, Noain Muhadjir menegaskan bahwa kata kontekstual setidaknya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak sehingga arti kontekstual identik dengan situansial. Dan yang kedua, pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memaknai dengan kata dari segi historis. Dan yang ketiga itu mendudukkan keterkaitan antara teks Al-Quran dengan terapannya, sehingga dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya dengan kalimat atau kata sehingga dapat menambahkan dan mendukung makna kalimat atau kata tersebut. Bentuk-bentuk tafsir kontekstual. Untuk menentukan bentuk atau jenis tafsir kontekstual, terlebih dahulu kita harus membedakan antara bentuk yang berdasarkan sumbernya dengan bentuk yang berdasarkan penyajian atau pembahasannya. Mengenai bentuk-bentuk tafsir kontekstual dilihat dari sumber penafsirannya. Ada 2 macam, yaitu A. Tafsir Mahmudi. Tafsir kontekstual jenis ini adalah sebuah interpretasi Al-Quran berdasarkan ijtihad yang benar dengan kaidah yang tepat serta tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah dan jauh dari kesesatan. Dan yang kedua, tafsir madmumi. Tafsir kontekstual jenis ini adalah kebalikan dari jenis yang pertama, sebab ia merupakan interpretasi Al-Quran yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Atau dengan kata lain, tafsir madmumi adalah menginterpretasikan noktah-noktah Al-Quran berdasarkan pendapat dan pandangan yang bersifat subjektif tanpa adanya pertimbangan lain yang lebih objektif. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.